Yeay, selamat datang di channel YouTube Info SKB. Setelah kita mungkin vakum sekitar 3 sampai 4 bulan dan banyak sekali DM yang masuk, pesan yang masuk kepada kita untuk bisa segera kembali aktif kembali di YouTube, maka kita mulai hari ini mengikhtiarkan untuk mencoba memulai berbagi informasi tentang persiapan teman-teman menghadapi P3K. Apalagi kemarin kami mendengar bahwa di banyak daerah sudah membagikan SK P3K bagi teman-teman yang sudah lolos seleksi P3K di tahun 2019. Ini merupakan berita yang cukup baik buat teman-teman semuanya, dan ini juga sebagai tanda bahwa seleksi P3K di tahun 2021 ini akan segera dimulai. Maka bagi teman-teman yang belum mengetahui tentang apa perbedaan antara PNS dan juga P3K, tolong disimak sampai dengan selesai agar informasi yang kemudian kita berikan dapat secara utuh diterima oleh teman-teman semuanya. Jadi di slide pertama ini saya ingin mengucapkan bahwa selamat buat kalian yang telah menerima SK P3K. Berita ini kami salah satunya mengambil dari sumber kontan.co.id yang judulnya adalah apa perbedaan PNS dan P3K. Jadi ini pun dia merujuk di Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang mengatur bahwa ASN itu ada dua, yaitu satu PNS dan P3K. Ini perlu kita bahas agar ketika teman-teman yang hari ini sudah mendapatkan SK P3K, karena ini hal baru, perlu untuk memahami apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan apa yang berbeda dengan PNS. Kalau dari undang-undang tersebut, P3K itu pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang tersebut. Jadi di sini P3K ini ada kata perjanjian kerja. Nih, ada kata perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian. Artinya di situ nanti teman-teman P3K akan diikat dengan perjanjian kerja. Nah, secara sederhana P3K adalah pegawai ASN yang diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Jadi ada perjanjiannya itu tadi ya, teman-teman. Kalau seandainya PNS mungkin tidak menggunakan ini, tetapi untuk P3K di situ ada perjanjian kontraknya sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Jadi, jika dalam waktu kontrak yang ditetapkan telah selesai, maka masa kerja P3K bisa berakhir atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Jadi setelah ada perjanjian kerja dengan batasan waktu, ketika batasan waktu itu selesai, nanti pilihannya ada dua. Apakah kemudian nanti akan diperpanjang atau bisa saja itu akan diakhiri. Jadi ini yang menjadi pokok penegasan di dalam P3K. Ketentuannya masa perjanjian kerja paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Jadi perjanjian kerjanya itu minimal 1 tahun dan diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah berdasarkan hasil evaluasi dari penilaian kinerja. Jadi ketika teman-teman bekerja nanti, itu akan setiap tahun akan dinilai dan hasil penilaian itu akan menjadi salah satu referensi atau rekomendasi di dalam
menyiapkan perjanjian kontrak selanjutnya. Nah, ini perpindahan PNS. P3K tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Untuk diangkat menjadi calon PNS, P3K harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan perundangan berlaku. Artinya, teman-teman yang sudah mengikuti P3K bisa dimungkinkan menjadi PNS. Jadi dia tidak serta-merta seumur hidup jadi P3K. Jadi dia bisa menjadi PNS asalkan dia mengikuti seleksi CPNS dengan ketentuannya yang sesuai peraturan perundang-undangan. Salah satu yang kemudian syarat dari seleksi CPNS tahun-tahun sebelumnya yaitu umur itu maksimal 35 tahun. Ini yang kemudian menjadi kata kunci ketika teman-teman yang mungkin sekarang sudah mendapatkan SK P3K ingin mencoba untuk mengikuti seleksi CPNS, maka perlu diketahui bahwa bisa ikut CPNS tapi umurnya tetap menggunakan 35 tahun. Jadi syaratnya untuk jadi CPNS itu maksimal 35 tahun. Tapi teman-teman mungkin dari P3K sampai CPNS mungkin bisa jadi seperti itu. Tetapi harus sesuai dengan perundang-undangan. Nah, sekarang kalau seandainya P3K itu haknya apa saja? Haknya secara umum sebenarnya sama dengan PNS, yaitu ada gaji dan tunjangan, ada cuti, ada perlindungan, dan ada pengembangan kompetensi. Itu ada 4 poin pokok. Bedanya cuma ada satu. Perbedaannya, PNS dan P3K adalah PNS mendapatkan jaminan pensiun, sementara P3K tidak mendapatkannya. Jadi bedanya itu satu, itu di jaminan pensiun. Tetapi teman-teman yang P3K tidak usah risau. Jaminan pensiun ini bisa teman-teman coba dengan skema-skema dari perbankan ataupun skema-skema yang lain. Karena ketika teman-teman ingin dapat pensiun, maka ada pihak ketiga yang kemudian teman-teman perlu sertakan. Jadi kalau misalnya PNS itu sudah dijamin dapat pensiun, tetapi P3K mungkin bisa dengan cara menabung hari tua dengan pihak ketiga. Jadi gaji teman-teman itu bisa ditabungkan agar ketika sudah pensiun teman-teman bisa mendapatkan uang pensiunan atau uang tabungan dari hasil potongan teman-teman setiap bulannya sebagai jaminan ketika teman-teman sudah tua. Jadi jaminan pensiun yang tidak didapatkan P3K mungkin bisa sedikit ditambahkan atau diganti dengan tabungan hari tua dengan skema-skema yang kemudian diberikan oleh perbankan. Terus ketika teman-teman sudah menjadi P3K, itu ada beberapa alasan yang teman-teman bisa diputus kerjanya. Pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan hormat karena satu, jangka waktu perjanjian kerja berakhir, artinya teman-teman yang sudah dapat SK, perjanjian sudah berakhir dan tidak dilanjutkan, maka teman-teman diputus dengan hormat. Yang kedua, meninggal dunia. Yang ketiga adalah atas permintaan sendiri. Yang keempat, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K. Yang kelima, tidak cakap jasmani atau rohani, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati. Jadi ada 5 poin pokok itu ketika mungkin pemutusan kerja itu dilakukan dengan hormat. Lah, sekarang PNS.
PNS adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Jadi bedanya adalah kalau P3K terikat dengan perjanjian kerja yang minimal 1 tahun, dia bisa diperpanjang ataupun diberhentikan setelah masa 1 tahun itu selesai. Tetapi kalau seandainya PNS itu adalah pegawai tetap yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, jadi tidak berdasarkan perjanjian kerja. Nah, perbedaan PNS dan P3K adalah PNS merupakan pegawai tetap di instansi pemerintah, sementara P3K pegawai yang dipekerjakan dengan jangka waktu yang ditetapkan. Jadi bedanya di situ. Nah, kalau tadi P3K itu memperoleh 4 poin, kalau ini PNS berhak memperoleh 5. Gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, pelindungan dan pengembangan kompetensi. Bedanya di poin yang nomor 3 ini. Jadi ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Tetapi tadi yang kemudian saya sampaikan, teman P3K bisa menggunakan skema-skema pihak ketiga untuk bisa juga menabung untuk hari tua. PNS diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, tidak cakap jasmani rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Bedanya tadi di dalam tidak diperpanjang, itu tidak diperpanjang kontrak karena PNS itu tidak mempunyai perjanjian kerja karena dia diangkat sebagai pegawai tetap. Jadi bedanya di situ. PNS diberikan jaminan pensiun apabila 1. Dia meninggal dunia, yang kedua atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu. Jadi tidak serta-merta teman-teman ketika permintaan sendiri itu langsung mendapatkan pensiun. Jadi ada usia dan masa kerja tertentu yang bisa diperbolehkan teman-teman mendapatkan jaminan pensiun. Yang ketiga, mencapai batas usia pensiun. 4. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini. Yang kelima, tidak cakap jasmani dan atau rohani. Jadi ketika teman-teman sudah batas usianya sudah selesai pensiun, maka dia mendapatkan jaminan pensiun. Jadi itu yang kemudian berbeda antara P3K dan PNS. Secara umum sama, tetapi bedanya hanya di perjanjian kerja bagi P3K dan PNS pegawai tetap, dan mungkin fasilitas yang sudah diberikan itu beda cuma di pensiun saja. Jadi itu pun bisa disiasati dengan skema-skema dari perbankan untuk tabungan hari tua. Jadi tidak usah risau teman-teman P3K, tetapi ketika teman-teman mempunyai kesempatan yang lebih untuk mendaftar CPNS sesuai dengan undang-undang, teman-teman bisa menggunakan itu, dan semoga kami dari teman-teman Info SKB dapat berdoa buat kelancaran teman-teman, kesuksesan teman-teman, dan semoga teman-teman juga yang mendapatkan P3K ini bisa bersyukur dan semakin bersyukur lagi agar kinerjanya bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Sekian dulu dari kami. Nantikan video-video dari kami, dan nanti insya Allah kita akan fokus pada pembahasan persiapan P3K, dan kami rencanakan juga nanti ada tryout akbar, kemudian ada pembahasan tentang soal juga, dan yang lainnya. Jadi nantikan video-video kami selanjutnya. Terima kasih.